Ini adalah Prosesor. prosesor ya. Di sinilah nanti pusat pemrosesan data itu nanti dilakukan tuh di dalam prosesor ini. Jadi nanti kalau seandainya ada komputer agak lambat, tidak begitu kencang, berarti ini yang perlu kita upgrade prosesor ini ya. Nah, nanti prosesor ini ada yang pabrik, salah satunya ada Intel. Jadi pernah lihat itu Intel ya, Core i3, Core i5, itu adalah generasi keluarnya. Dia semakin tinggi nanti generasi itu, maka nanti semakin cepat prosesnya dan juga komputer semakin mahal. Itu di sini kuncinya. Oke. Jadi tadi udah tahu ya blok tadi yang kita perhatiin. Iya. Jadi jangan langsung pasang, tapi kita lihat dulu posisi blok ini nih, ya kan? Nah, jadi dapat di sini itu dengan tandanya, nah, dia sudah pas tuh di bloknya tadi nih. Ini kode pasnya. Oke. Nah, ini baru ditutup, ini baru kunci. Ini tuasnya ya. Nanti tekan aja, diberikan ke situ. Nah, untuk bukanya nanti tekan aja, geser keluar dikit. Ini buka lagi. Oke. Udah. Nanti cobain masing-masing ya. Ini saya coba dulu. Ini adalah udah masuk prosesor. Nah, itu cara pasangnya ya. Dan ini besok itu kan hidup komputer nih. Ini panas, jadi ada pendinginnya tuh. Namanya pen. Nah, ini dia. Pen dari prosesor guna ini untuk pendingin prosesor. Jadi nanti kalau mampanya nanti ini tidak berfungsi atau tidak ada kipasnya tuh, itu nanti komputer akan mati hidup. Jadi nanti mati hidup lagi gitu. Jadi tidak bisa itu, tidak bisa dia nanti hidup terus gitu ya. Itu karena panas dari prosesor itu tuh, itu nanti akibatnya. Ya, jadi nanti kita pasang nanti di sini. Ini ada sebenarnya kunci apanya tuh, blok apa kakinya ya, cuman ini kena dibuka. Nah, itu ya nanti ini nyala untuk pendingin prosesor, namanya pen prosesor ya. Nah, terus berikut lagi apa? Ini CMOS. Nah, ini baterai ya, baterai untuk penyimpanan pengaturan BIOS. Nah, ini mudah lihatnya. Di sini ada kunci bukanya ya. Nah, nanti itu berada di sini nih. Jangan kayak gini. Enggak mau. Nah, jadi seperti ini. Nah, gini ya, ditekan. Udah, langsung ya. Untuk bukanya nanti ada tadi. Nah, ini aja nanti. Nah, gampang. Ya, ini adalah untuk CMOS ya. Kita cobain ya, saya cobain dulu. Oke, udah bisa prosesor? Bisa CMOS? Oke, apa lagi? Memori. Nah, memori. Mana? Nah, ini tadi gunanya penyimpanan sementara ya. Nanti supaya nanti bisa kita mengolah data, nanti dia tersimpan sini sementara dulu. Ya, nanti baru disimpan ke media penyimpanan itu tuh. Nah, jadi juga di sini ada bloknya juga. Jadi kita tidak akan pernah salah pasang, karena nanti kalau salah pasang dia tidak masuk. Nah, jadi kita cocokin bloknya itu dengan posisi ini. Maka untuk ngetes boleh dulu kayak gini, melihatnya pas nggak? Nggak. Nah, coba balik. Nah, ini pas. Jarak itu dari pas kan? Atau lihat gini dulu. Pas nggak di lubangnya? Itu pas. Di sini, di blok tadi. Pas, Pak. Berarti udah tekan. Ini udah langsung kunci nanti ini. Nah, ini pemasangan untuk memori atau RAM ya. Nah, maka ini umpamanya nanti komputer ini dijadikan dia memorinya itu, RAM-nya itu 8 GB umpamanya. Maka satuan memori ini satuannya 1 GB ya. 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 3 itu satuan byte-nya, satuan ukurannya. Jadi kalau nanti satu keping ini 4 GB, kita pasang 2 nanti di komputer kita, maka ini akan menjadi 8 GB. Paham ya? Kalau ingin kita jadikan 16 GB bisa juga, maka cari satu keping. Kalau ingin satu keping. Tapi kalau ingin 2 keping berarti 8. Nah, gitu ya. Nah, semakin tinggi nanti memori ini, itu semakin cepat proses komputer. Ya, nah, ini nanti masalahnya kalau seandainya ini nanti bermasalah, itu ada komputer pernah kalian jumpai nggak? Waktu hidup dia langsung mati gitu. Mati dia atau tidak berfungsi gitu. Hang tahu kan hang? Tidak berfungsi. Nah, itu memori sudah ada masalah.
banyak kali kejadian ya. Nah, maka nanti kalau besok komputer kalian itu sering hang, sering itu, maka nanti memori ini kita ganti nanti. Oke. Berarti ini ada 2 tempat ini. 2 slot ya, ini slot namanya, yang ini slot namanya ya, tempat ini nih. Nah, maka bisa dipasang 2 nanti di sini. Sama ya. Berarti kalau ini 4 ini sudah menjadi 8 GB. Kalau 1 berarti ini 2 GB. Oke. Ya. Depan. Bentar. Pasang. Oke. Dah? Nanti kita buka. Apa lagi? Ini PGA. Tadi PGA itu ada, ini kan sudah ada yang onboard nih. Rupanya kita ingin mengganti menjadi PCI. Ini namanya PCI. Dan ini juga ada slotnya, tempat masangnya. Maka kita lihat yang cocok di kakinya ini, pinnya ini, dengan yang ada di dalam di slot motherboard itu tuh. Nah, ternyata gini aja. Kalau di sini kita letakkan, pas nggak? Di situnya, di lubang tuh pas nggak? Enggak. Pas. Nah, berarti di sini nih kaki. Kalau di sini dia nggak mau, nggak pas. Nah, maka yang cocok untuk pin ini adalah slot ini nih. Maka gini aja. Masukin pas itu, udah tekan. Nah, ini. Jadi itu kan. Dah? Nah, ini untuk yang PGA. Nah, jadi kalau seandainya kita upgrade, kita tidak pakai yang di onboardnya, maka kita pakai yang PCI ini. Ini bisa kita pilih yang lebih besar atau yang lebih tinggi resolusinya juga. Nah, ini untuk ke monitor. Jadi kalau seandainya kalian besok bisa ini tuh enak sekali komputer itu. Kita mau ngapain? Kurang bagus nanti suaranya, kita nanti upgrade audionya. Kurang bagus hasil tampilannya. Berarti ini untuk resolusi layarnya. Iya, untuk itu. Kan ada ketajaman lebih halus kalau kita mau pakai game-game multimedia kan yang di 3 dimensi itu. Nah, itu nanti harus mendukung ke ini. Karena nanti apanya nggak halus tampilannya itu. Apalagi yang pakai 3 dimensi gitu kan. Udah paham untuk yang PGA? Ini untuk ke monitor. Apalagi? LAN. Nah, ini untuk ke internet. Ya, jadi kalau nanti macet di motherboard kita yang LAN ini, yang LAN onboardnya itu, maka kita ganti dengan yang PCI ini. Ya. Nah, jadi lihat masang juga begitu, lihat yang cocoknya. Kalau di sini, nah bisa masuk tuh, kan di situnya pas tuh. Nah, oke. Nah, jadi untuk yang LAN. Lagi untuk audio. Nah, ini mendukung nih, kita sudah pakai speaker yang bagus, tapi hasilnya juga enggak begitu jelas, treble-nya enggak jelas, bass-nya enggak begitu jelas. Kita sudah pakai speaker yang bagus semuanya kan? Nah, maka nanti upgrade PGA audio card-nya, ini card audio namanya, yang PCI tadi ya. Kalau seandainya itu enggak bagus lagi. Nah, sama juga nih. Ya. Nah, itu kalau bagus, kalau kita pakai speaker di komputer yang pakai ini nih, itu di dalam ini itu suaranya besar tapi enggak sampai keluar. Nah, itu bagusnya itu tuh. Ada peredup suara apa untuk suaranya ada tuh. Suaranya. Dah? Nah, berarti ini audio yang PCI ya. Ini untuk yang LAN. Ini yang untuk PGA. Ini untuk jaringan internet, ini untuk speaker, ini untuk PGA. Udah. Ada yang bingung di situ? Ini Pak, PGA PCI. Onboard. Berarti bedanya posisinya aja, fungsi sama. Ini yang langsung bawaan dari motherboard, ini bisa kita beli terpisah. Ya. Jadi fungsinya sama, bedanya itu aja. Nah, ini bisa di-upgrade, ini tidak bisa di-upgrade. Tidak bisa diganti ke yang lebih tinggi. Ini bawaannya gitu. Oke. Apa lagi? Harddisk. Nah, harddisk.
hard disk dengan DPD ini ada dua macam. Ada yang SATA, ada yang ATA. Apa? ATA, SATA. Kalau ATA itu yang lama. Yang tipe lah lama. Yang baru sekarang namanya SATA. Nah, nanti untuk melihat posisi bedanya adalah colokin ini. Colokan data ya. Ini ada dua kabel data, kabel power. Untuk yang ini. Kabel data, kabel power ya. Nah, maka kalau kabel power yang SATA yang tipis ininya. Ini yang SATA. Kalau kabel power berarti terhubung ke power supply. Ya. Tadi kabel yang satu lagi kabel data terhubung ke motherboard. Ini. Satu lagi. Dah. Ini kabel data, ini kabel power. Ya, jadi ada dua kabel hard disk ini, kabel power, kabel power untuk ke power supply, kabel data untuk ke motherboard. Ya. Bisa diingat. Kabel power untuk ke arus ya, berarti ke power supply. Kabel data ini untuk ke motherboard. Ada dua jenis tadi, ini apa? SATA, ada ATA ya. Kalau ini adalah jenis SATA. Berarti ini kabel data ini kabel power SATA. Kalau ATA yang ini. Ini kabel power ATA. Kabel data ATA ini. Ini kabel yang lama-lama dulu nih. Maka besar kayak gini dia. Ya. Nah, berarti ini jenis untuk CD-ROM atau nanti hard disk kita yang ATA. Ini kabel data ATA. Bisa direkam. Bisa dipahami? Ya. Ini kabel power ATA. Ini kabel power SATA. Ada. Ini kabel data SATA, ini kabel data ATA. Nah, ini ada dua, ini DPD-ROM nih. Ini yang ATA sekarang. Ya, ini kabel power ATA-nya nanti di sini berarti ini kabel data kabel data di sini ATA karena ini jenis ATA. Ya, tipe ATA. Nah, ini yang tipe SATA. Ini kabel data SATA, ini kabel power SATA di sini. Berarti nanti ini adalah untuk kabel data, berarti yang ini. Ya, ini ketancap ke motherboard. Ini kabel power. Berarti ini jenis SATA. Berarti ini. Ya. Nah, di sini. Oke. Ini SATA berarti tipe hard disk ini. Ini yang ATA. ATA ya. Berarti kabel datanya di sini ada kode. Ini dekat satu, ini jauh satu. Ya. Maka yang ini nanti ke posisi DPD atau CD hard disk yang ininya. Ini primary, ini secondary. Yang kedua. Oke? Ini primary, ini secondary ya untuk yang keduanya ya. Ini yang pertama utamanya. Nah, ini yang ketancap ke motherboard nanti. Jadi jangan kayak gini yang bagusnya. Tapi yang jauh ini kita letakkan ke motherboard. Ini bisa juga sebenarnya. Karena logikal dia membaca, dia ini adalah yang primary-nya dulu nanti ini. Maka dibaca di sini dulu. Nanti kalau kebalik dia berarti dia balik bacanya. Ya, nah, jadi ini bagus. Ini yang bagus kita letakkan ke CD atau ke hard disk-nya. Yang ini nih. Yang primary ini nih. Bisa dipahami nggak? Nah, berarti jangan kayak gini. Jangan balik. Berarti ini yang jauh ini, yang dekat ini kita letakkan ke hard disk atau ke DPD-nya ya. Nah, berarti kayak tadi kabel data kan di sini. Nah, maka di sini. Lihat juga bloknya ini. Kan ada ininya nih. Ada ini kan? Berarti lihat di situ yang lubang. Berarti ini lubangnya kan? Nah, berarti kayak ini. Paham? Nah, jangan kebalik, nggak mau dia nanti. Nah, jadi semua itu nanti kita tidak akan pernah salah pasang karena sudah ada blok-bloknya. Kita tinggal lihat aja. Jadi besok jangan cepat-cepat pasang aja, lihat dulu. Nih.
Oh, yang garis 2 itu. Ini nih. Yang garis 2 itu. Nah, ya. Itu benjolan nih. Ini benjolan kan? Iya. Nah, ini juga ada di sini Benjolan. lubangnya juga. Nah, berarti yang P itu. Oke. Nah, berarti ini untuk kabel data ATA. Nah. Terus kabel power ATA. Nah, berarti di sini. Nah, juga ini tidak bisa salah pasang juga karena sudah ada, ini kan ada round bulat nih. Nah, ini juga bulat di atas nih. Berarti kayak gini. Jangan kayak gini, enggak mau. Nah, jadi ini cari pas yang lubangnya itu. Dah. Ini kabel data ATA, ini kabel power ATA, ini kabel data SATA, ini kabel power SATA. Berarti ini hard disk ini tipe SATA, DP-DROM ini tipe ATA. Tapi yang baru sekarang tidak ada lagi yang ini. Yang baru sekarang. Untuk ininya. Tapi menggunakan yang SATA semua sekarang. Oke. Nah, berarti ini yang harus kita pasang tadi. Itu berada nanti di situ ya. Nah, jadi tadi ini kan ke DPD. Ini untuk ke motherboardnya. Gimana ya motherboardnya. Nah, lihat lagi yang cocok di situ. Coba keduanya kita pasang ya. Nah, berarti yang di situ ini nih. Ya, ini primary ID namanya di situ tuh. Berarti satu yang bisa apa? Yang bisa dipasang. Nah, ini juga ada bloknya. Ini blok, berarti ini yang berjualan di situ, yang lubang di situ tuh. Nah, maka di sini. Oke. Ya, ini ke motherboard. Nah, juga tadi kan ada kodenya tuh itu bloknya kan? Udah. Bisa? Nah, berarti yang ini lagi. Nah, ini ada sekarang tersedia 4 slot. Berarti di sini bisa kita pasang 4 hard disk yang SATA nih. Bisa 4 hard disk tuh. Jadi kalau nanti kalian banyak mungkin data kalian olah, mode multimedia, itu bisa kita pasang tidak satu hard disk di komputer ini. Bisa banyak. Ya, tergantung nanti itunya. Ya, dari kabel slot-slotnya itu tuh. Nah, berarti sekarang boleh. Di sini ada SATA 1, SATA 2, ini kan. Nah, kalau kita pasang satu aja atau nanti berapa, bagus pilih yang urut yang terendah. Satu dulu. Kenapa nanti logika algoritma dia baca gini, baca 1, 2 gitu kan. Jadi yang cari satu dulu. Kalau kita pasang ke nomor 4 ini, berarti dia sudah ada berkurang kecepatan dikit tuh. Kenapa? Karena dia search mencari dia. Ya, enggak ketemu, maka cari yang kedua. Cari lagi yang ketiga. Nah, jadi ada banyak nanti kita pakai dari urutan awal. Paham ya? Nah, jadi jangan langsung pasang ke urutan 3. Bagus dari awal nih. Satu di sini kan? Nah, kita paskan di sini. Nah. Ini untuk kabel data SATA ya. Nah, berarti di sini. Tadi di sini. Ini untuk YouTube, ini untuk konten. Ini untuk baca-baca di rumah. Berarti ini di sini. Udah pasang tuh. Mana? Ya, itu ke motherboard. Motherboard ya. Ini yang SATA tadi. Ini SATA. Ini yang A, ATA. Dah? Ini baru tadi yang kita pasang power ke ini baru. Ke CD-ROM dengan hadis kan? Nah, berarti sekarang ke motherboard ini juga harus terhubung ke ini. Nah, ini dia kabel ininya. Kabel motherboardnya. Kabel untuk ini. Ya. Bagus ini kita coba dulu. Itu dipasang dulu. Karena terganggu. Nah, tipe dari motherboard ini juga atau nanti power supply ini itu ada 2 tipe. Ada AT, ada ATX. Ada AT, ATX. Kalau AT ini 20 kaki ini. 20 lubang ini nih, 20. Itu namanya AT. Kalau ATX 24. Nah, jadi sekarang yang baru sekarang adalah ATX, yang lama AT.
Nah, jadi nanti motherboard itu nanti kalau seandainya dia kita gunakan ATX, berarti harus kita memiliki nanti power supply yang ATX juga. Tapi kalau seandainya kita nanti tipe ini ATX, kita pakai motherboard AT, bisa. Berarti nanti kelebihan dicopot-copot satu di sini nanti. Ditinggalin satu dia masangnya. Dia enggak terpasang semua. Dia nyatu. Bisa. Nah, nih. Bisa copot nih. Nah. Ini yang AT. Ini juga ini langsung ATX ini. Itu dia, ini ATX. Nah, ini bisa kalau kita menggunakan nanti motherboard kita itu yang AT, maka kita pakai yang ini aja. Yang 20 pin, 20 kaki. Nanti kalau sudah kita menggunakan nanti ATX, nah bisa langsung kita pasang ini. Berarti ini menjadi dia ATX 24 jadinya. Oke, paham? Nah, jadi sekarang ini tipenya ATX ini. Nah, juga ada bloknya juga tuh, ya. Nah, maka ini di luar nih. Di sini. Ke depan cara masang ini besok itu pasang dulu yang paling yang paling besar atau yang kejepit dia. Nanti kalau kita pasang kecil nanti ini kan susah masangnya. Nah, ini mungkin ini yang tadi awal dulu kita pasang ini. Karena dia besar kan di bawah lagi kan. Nah, ini. Nah, itu untuk power supply ke motherboard. Ini adalah untuk ke motherboard. Nah, jadi banyak kabel ini nih. Kabel yang besar tadi ini tuh ke motherboard ya. Ini untuk CD-ROM dengan hard disk. Ini nih. Ini cadangan ya. Jadi ini adalah cadangan kalau kita berarti ini bisa pakai serang SATA dua buah untuk yang power ini. Kalau seandainya kita pasang 4 nanti ada namanya hubnya. Bisa kita beli nanti itu ada cabangnya. Kayak gini. Kena bercabang nih. Ya kan? Jadi lumayan besok ini kan yang ada kan baru 2 nih. Rupanya kita ingin masang hard disk ini 4. Berarti kan kurang 2 lagi nih. Maka nanti bisa kita beli ada namanya hub. Hub dari kabel ini. Nah, nanti kita colokin di sini dia bisa tersambung tuh. Bisa nyambung dia. Ya. Nah, itu namanya hubnya nanti untuk pembagi. Pembagi dari mungkin barangkali kita lebih dari 2 nanti hard disk yang kita pakai. Nah, ya, jadi kalau nanti melebihi nanti kita beli hubnya itu tambah. Nah, seperti ini. Yang dari power supply ke motherboard tadi yang pakai AT, Pak? Ini ATX sekarang. Karena dia terpakai semuanya. Ya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan kabel ATX, itu ada kabelnya juga nih, ATX juga. Ini. Ya, ada 4 ini nih. Ya. Ini supaya berfungsi ATX, begitu. Ini ada nanti kabel cadangan yang kabel satu lagi yang ini. Itu supaya berfungsi dia ATX. Tapi kalau seandainya kita gunakan AT aja, berarti ini enggak dipakai nanti. Jadi itu nyambung mana? Itu di sini. Nih. Cari yang cepat itu modelnya ini. Nah, itu untuk ATX-nya, untuk memfungsikan ATX di situ ya. Tapi kalau kita pakai AT itu enggak dipakai nanti ya. Paham ya? Jadi ini untuk menambah yang 24 pin tadi. Kan kalau yang AT kan 20 pin, 20 kaki kan? Nah, maka ini untuk penambahan 4 tadi itu. Nah, ini baru dipasang di situ. Ini tadi. Ini udah bisa masang ini? Nanti lihat di sini ya. Jadi ya posisinya itu tuh. Kalau dia enggak mau kayak gini dibalik. Jadi kalau nanti dia salah dia enggak mau pas. Nah, kodenya ada ini ada kode-kodenya semua. Atau kita colokin lihat aja nanti kalau dia enggak mau masuk berarti dibalik. Oke. Bisa? Nanti juga pen ini ada juga kabel powernya ya, tapi ini langsung ke motherboard. Ini, kita cari kaki yang seperti ini. Berarti ini 4 ya. Mana 4 di situ yang lubang 4? Nah, nih. Nih.
Oh, yang itu. Ya. Nah, berarti nanti begini. Nah, lihat lubang ini ya. Ini kan ini nih. Nah, berarti kayak gini. Nah, itu untuk bisa nanti berfungsi arus listriknya di situ. Ini ada kakinya tuh. Ada lubang-lubang di sini nih. Itu ada kaki sebenarnya, cuma kan dicopot. Nanti kita pasang pakai kayak gitu contoh itu. Kan udah terpasang. Ada kakinya tuh. Oke. Nanti ini paskan aja nanti posisi itu yang pas ini di mana aja boleh. Asal kaki itu pas di situ. Nah, boleh dibalik-balik. Udah. Nah, itu cuma dipasang nanti itu. Prosesor, CMOS. Kalau seandainya kita pakai PCI pasang, tapi kalau seandainya kita pakai onboard enggak apa-apa. Nggak usah dipasang. Enggak usah pasang ini. Kalau kita menggunakan onboard. Karena sudah tersedia kan? Nah, nanti baru pasang CD-ROM, memori. Ini yang PCI motherboard, untuk yang PGA, LAN, audio, itu ada 2 macam. Ya, ini untuk upgrade-nya, atau itu macet nanti bisa diganti. Berarti untuk kalau naikkan speknya baru pakai Baru pakai yang PCI. Untuk yang 3 tadi, PGA, audio, LAN. Ya. Nah, sekarang kalau kita hubungkan colokin ini udah dia hidup tuh. Udah bisa nanti itu kalau sudah apa? Kalau nanti kita merakit gitu kan? Nah, colokin ini semuanya, baguskan dulu. Nah, baru pasang nanti kabel power di sini. Besok cara masang itu lagi ya. Nah, cocokkan itu nanti. Nah, maka kabel monitor ke ini. Nanti itu. Kalau mau ke depan bolehnya beli nanti komputer second yang belum ini. Yang terpisah itu lebih murah. Kalau modal ini mungkin hanya 700-an mungkin nanti cuman ini. Satu ini nih. semuanya nih, Pak. Kalau kita beli terpisah, yang beli motherboard, beli hard disk, beli memori, beli itu semuanya. Beli casing baru. 700 Pak. Iya. Nanti ininya yang second, casing yang baru. Jadi orang nggak tahu, oh komputer baru nih, ya kan? Padahal second. Kita cari itunya. Cari nanti space yang tinggi. Itu enak nanti kalau sudah bisa itu. Jadi kalau kita mau cepat, kita bisa kombinasi. Kita tinggikan memorinya, tinggikan nanti hard disknya, tinggikan tipe prosesor. Nanti kalau kalian beli besok motherboard ini, pilih yang tinggi tipenya. Supaya dia support. Nanti kalau kita beli yang rendah, nanti kita ingin upgrade, dia enggak bisa, enggak cocok. Tapi kalau kita beli yang tinggi, kita akan bisa mengupgrade dengan bermacam tipe gitu. Itulah sebenarnya enggak susah kalau kita paham tadi. Ya kan? Gimana? Gimana yang bingung sekarang tuh? Cara itu namanya merakit tuh. Itu merakit. Kalau mungkin kalian perhatikan selama ini, susah ya merakit komputer enggak? Ya. Enggak banyak mau dipasang tuh. Asal tahu tempatnya, udah colokin aja. Oke. Nah, coba copot nanti pasang masing-masing ya.